Kira-kira tahu nggak? Karena kalau kalian lihat beberapa referensi teman-teman, ada yang membahas tentang jaringan komputernya dulu, ya. Ada yang membahas komunikasi datanya dulu. Tapi kira-kira kenapa ya saya harus membahas komunikasi datanya dulu? Kalian berpikir, nggak penting Pak, penting belajar donana gitu. Ya, gitu ya, komunikasi data. Komunikasi data, kenapa? Pada saat komunikasi data terjadi, teman-teman, gitu ya, komunikasi data terjadi, maka harus ada strukturnya nanti yang mendukung itu terjadinya komunikasi. Ya, yang terjadinya harusnya komunikasi dulu. Pada saat komunikasi terjadi, maka kita harus melihat medianya apa. Ya, nah itu. Makanya saya bilang, oke lah kita belajar komunikasi data dulu. Dikatakan bahwa terjadinya pengiriman dan penerimaan source, ya. Sumber ya teman-teman ya. Source-nya adalah data. Oke. Dikatakan terjadinya pengiriman data. Di mana terjadi pengirimannya source. Source-nya adalah data. Sekarang pertanyaan saya teman-teman, kita diskusi aja ya. Supaya jangan liar ting lah, kalau mau sambil ngopi, yang buat sudah ngopi saja nggak apa-apa. Asal tong udu duanya. Oke, kalau saya bicara sama Robi atau sama Fuad, saya berbicara ya, kita ketemu ya, bertiga kita ngobrol. Apakah itu terjadi komunikasi data? Sok Robi dulu lah, nu ganteng lah. Nanti Fuad yang lebih ganteng. Tenang Fuad, kamu jangan. Santuy. Rob, gimana Rob? Itu terjadi komunikasi data nggak? Terjadi Pak. Oke, kita tampung dulu. Cing, si yang lebih ganteng Fuad. Robi, kamu jangan itunya, jangan iri. Siapa? Sok Fuad. Terjadi komunikasi data? Terjadi juga Pak. Terjadi? Ya. Oke, ya kita tanya sama Ajeng aja. Jeng, kamu masih di situ Jeng? Atau lagi nonton film Korea? Masih. Jeng, kira-kira yang tadi itu komunikasi data nggak Jeng? Saya ketemu dengan Robi, ketemu dengan Fuad, lalu kita ngobrol, kami ngobrol. Apakah itu terjadi komunikasi data Jeng? Terjadi Pak. Kalian teh kompaknya, sih namanya saling WA-nya, jawabnya atau gitunya. Terjadi gitu. Siapa yang punya pendapat berbeda? Ya? Atau kalian solider, udah kita sama aja semua lah, gitu kan, mendapat 50 semua, jangan gitu atunya. Siapa yang punya pendapat berbeda, itu bukan komunikasi data. Regil, ini ganteng juga nih, saya waktu muda kayak dia ya, juga. Pak. Gimana Gil? Ya Pak. Apakah itu komunikasi data nggak itu? Iya Pak, termasuk komunikasi data Pak. Yakin saya mah jadi nge-WA semua jawabannya sarwakeunnya gitu ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda boleh nggak? Boleh Pak, silakan. Tapi jangan digebukin nantinya sama kaliannya. Jangan Pak. Kalau saya bilang tidak teman-teman, ya itu bukan komunikasi data. Kenapa sih saya bilang tidak komunikasi data? Oke, komunikasi terjadi situ teman-teman. Ya. Tetapi ketika saya ketemu Robi, saya ketemu dengan Fuad, saya ketemu langsung kan, komunikasi saya langsung. Saya berbicara sama Robi, saya berbicara sama Fuad. Komunikasi data bukan itu teman-teman. Kalau komunikasi saya berbicara dengan Robi, komunikasi saya berbicara dengan Fuad, itu komunikasi langsung teman-teman. Tetapi bedanya komunikasi data adalah komunikasi data itu harus ada media transmisinya teman-teman, ada medianya. Gitu ya. Nah, pertanyaan kedua. Saya bertelepon dengan Renaldi. Pakai telepon ya. Nah, itu apakah komunikasi data? Iya Pak, komunikasi data. Iya Pak. Nah, baru kalian bener Aina. Luar biasa. Nah, jadi komunikasi data seperti itu teman-teman. Komunikasi data itu adalah terjadinya transformasi atau transformasi informasi, ya, di mana source-nya adalah data. Data itu harus ada medianya teman-teman. Ya, kalau kita berbicara langsung itu bukan komunikasi data.
Tapi kalau saya berbicara lewat telepon, ada dong. Saya komunikasi medianya apa? Telepon. Ya, saya ngirim email ke Ida. Medianya apa? Surel, email. Nah, itu adalah komunikasi data. Jadi harus ada teman-teman media transmisinya, medianya ya. Ingat ya. Lalu, data adalah semua yang berbentuk bit atau dikenal dengan binary digit. Kalian kenal tuh ya? Kenal, Dilambangkan Pak. dengan, dilambangkan dengan apa? 0 dan 1 Pak. Oh. Ajeng kenal ya sama bit ini ya? Kenal, Pak. Kenal di mana, Ajeng? Kenal Kemarin dengan ketemu di Dago. di Dago. Punya nomor WA-nya? Minta dong saya. Oke, IG cuma. Oke ya, bit ya, binary digit ya. 0 dan 1. 0 itu menyatakan kondisi dia off. 1 itu menyatakan transmisinya on. Gitu ya. Oke ya. Makanya sampai sekarang bit itu dipakai terus. Saklar media elektronik sudah pakai 01 ya. Sudah terlihat ya, 0 hidup, 1 nyala. 0 mati, 1 nyala, seperti itu. Dan itu sudah dipastikan. Kenapa harus bilangan biner? Karena komputer itu selalu menerima sinyal dalam bentuk bit, teman-teman, binary digit. Kita off dulu sebentar teman-teman ya, ajannya. Baik, Pak. Ya. Betul Pak. Ya, bentar ya.
Oke, teman-teman bisa kita lanjutkan lagi ya. Bisa, Pak. Oke, nah tadi dikatakan mudah-mudahan masih terlihat itunya screen share-nya. Data adalah semua informasi yang terbentuk digital bit 0 dan 1. Lalu dikatakan transmisi suara. Ini teman-teman ya, transmisi suara. Ketika saya tadi ketemu dengan Robi, ketemu dengan Fuad, itu transmisi suara teman-teman. Tetapi pada saat dia langsung, sekali lagi, itu bukan komunikasi data. Komunikasi data terjadi pada saat dia melalui media transmisi. Contohnya apa? Telepon, gitu ya. Dan suara kita yang sifatnya data analog, teman-teman, analog, ya. Analog itu dia berjalan merambat di kabel-kabel telepon itu dirubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital itu apa? Dia akan menjadi, nanti ada contohnya ya, menjadi 010101. Asalnya dia secara apa? Tadi apa saya bilang tadi? Kalau jadi lupa ya, analog menjadi digital. Nah, harus dikonversi dulu dari manual ke digital. Oke. Ya. Nah, transmisi suara dapat saja dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut dirubah atau dikodekan dulu menjadi bentuk digital. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman, ya. Ini dari satu laptop pengirimnya, ya. Lalu ada penerimanya. Terjadi pertukaran data antara pengirim dan penerima. Ya, apakah itu searah atau dua arah? Nah, data yang ditransfer melewat media inilah yang dinamakan komunikasi data, teman-teman. Ya. Oke, sekali lagi saya bilang kalau ada bertanya langsung saja. Nah, pengertiannya komunikasi data adalah penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Ya, dunia komunikasi langsung tadi itu merupakan komunikasi juga, tapi paduannya dengan komputer atau device atau alat. Atau aplikasi gitu ya Pak ya? Aplikasi kan harus tertanam di device, teman-teman ya. Betul ya? Oh, oke Pak. Betul ya? Artinya, oke, saya setuju bahwa itu aplikasi juga. Tapi kan aplikasi harus tertanam di sebuah alat atau perangkat. Apakah itu handphone, tablet, Laptop gitu ya Pak ya? laptop gitu ya, palm top gitu ya. Nah, aplikasi kan tertanam gitu. Jadi media transmisinya harus berupa perangkat. Apakah nanti itu pakai media aplikasi atau tidak, ya itu mah tergantung device-nya aja atau alatnya, gitu ya. Siap Pak. Oke. Nah, bentuk komunikasi yang terjadi antara komunikasi dan komputer ada komunikasi umum, teman-teman. Ya. Antar manusia baik dengan bantuan alat maupun langsung. Nah, tadi yang saya katakan komunikasi umum apa? Komunikasi yang terjadi ya antar manusia baik secara langsung kita ngobrol atau menggunakan media. Medianya apa? Ya perangkat tadi. Ya, saya tidak bilangkan satu alat, tapi namanya perangkat komunikasi, bisa macam-macam, gitu ya. Lalu yang kedua, komunikasi data. Nah ini teman-teman, antar komputer atau perangkat digital lainnya, ya. Kayaknya nggak enak ya digital, buat begini aja. Nah lainnya, contohnya PDA, gitu ya, personal digital assistant, printer dan HP seperti itu. Nah, sekali lagi ada komunikasi umum dan komunikasi data. Komunikasi umum ya kita berbicara antar manusia, baik itu tanpa perangkat atau dengan bantuan perangkat yang lain. Nah ini teman-teman, komunikasi umum itu yang di bawah sini sebelah kiri, ya. Tapi komunikasi data di gambar sebelah kanan ini harus ada media transmisinya. Berkirim sini surat elektronik, email, gitu ya. Sebentar teman-teman, ini komunikasi interpersonal. Ini saya hapus saja. Ya. Telekomunikasi teman-teman ya. Nah kalau ada telekomunikasi berarti ada medianya. Telekomunikasi itu ada berupa broadcast, telepon, lalu ada komunikasi data. Broadcast tahu teman-teman broadcast? Pernah melakukan broadcast nggak? Pernah Pak. Di mana? Mengirim pesan secara banyak Pak. Ya di broadcast ya.
WA bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Nanti Iya, Pak, lambangnya di- corong gitu ya. Lambangnya Iya, Pak, corong, betul. kita pilih orangnya lalu kita broadcast. Gitu, itu broadcast. Lalu telepon nggak perlu kita bahas. Komunikasi data, remote login pernah teman-teman? Ke server gitu, Pak. Ya, pernah. Siapa yang pernah melakukan remote login? Iya, Login gitu. kenapa? Kalau remote login itu artinya kita pernah atau kita melakukan pengendalian jarak jauh teman-teman ya. Contohnya saya sini gitu ya, saya di rumah misal. Lalu saya di kampus komputer PC-nya mungkin dalam keadaan hidup. Data saya di sana, saya bisa meremote dari sini dengan aplikasi. Ya, kayak tim viewer gitu ya Pak ya? Betul, tim viewer salah satunya gitu ya. Nanti kan dapat kode ya masing-masing ya. Betul, Asal Pak. tahu kode aksesnya, Betul, maka di remote bisa kan? Bisa, Nah, Pak. itu seperti itu. Terus para rinter gening gitu ya. Lalu file transfer ya. Kalau protokolnya jadi disebut dengan FTP, file transfer protocol. Kalau kalian lihat di web browser teman-teman, biasanya kan HTTPS gitu ya. Terus ada FTP gitu kan. Nah, FTP itu adalah protokolnya, medianya. Kan singkatan dari file transfer protocol. Oke, dia menggunakan FTP itu. FTP untuk apa? Medianya apa? Untuk upload dan download. Ya, file transfer protokol itu. Lalu hypertext transfer, contohnya HTTP ini. Ya, nah ini juga sama. Pada saat kalian ketik browser, biasanya sudah langsung ditambahkan otomatis adalah www HTTPS ya, hypertext transfer protocol. Supaya terjadi apa? Bisa terjadi komunikasi data. Komunikasi data dalam bentuk apa? Upload sama download. Lalu IMAI, ini kurang L ya temannya. Maafkan aku ya. Email seharusnya. Oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung saja. Lanjut. Apa saja tipe data yang bisa dikirim teman-teman? Saya kasih 4 kotak titik. Dikatakan semua tipe data yang dapat disimpan dan diolah pada sebuah komputer dapat ditransfer melalui jaringan komputer. Informasi digital apa yang kalian tahu untuk misi 4 kotak itu, teman-teman? Give me one sample. Jombro, pisang, gehu, bala-bala. Cireng. Gambar, Pak. Gambar. Oke ya. Saya mah nurut aja ya. Saya sih gambar ya. Oke. Apalagi kira-kira selain gambar? Audio. Audio. Oke ya. Audio atau apa bahasa Indonesianya? Suara mungkin. Suara. Saya nggak tahu lebih pintar bahasa Inggris. Apalagi kira-kira? Teks Video bisa mungkin, nggak? Pak. Siapa bilang tadi teks bisa nggak? Siapa tadi yang? Ajeng Pak, Ajeng. Kenapa Aku. ini pesimis gitu, Jeng? Amelia, Oh, Amel. Kenapa Amel nggak yakin gitu teks? Amel. Teks betul ya Amel ya? Amalia ya? Panggilannya siapa kamu? Ujang. Pak. Apa? Amel. Oh, panggilnya Amel. Oke. Jangan ragu-ragu, Mel. Tadi kalau kamu katakan teks, ya betul saja. Ya. Kalau kamu kirim email pakai apa? Pakai suara? Berbasis teks kan ya emailnya? Oke, berarti Iya, Pak. betul. Ini adalah teks. Kira-kira yang lain apa? Lagi lah. Ya, hiji deui ya. Satu lagi biasanya paling susahnya. Tapi kan Video. biasa kita Bisa. save the best for last. Apa? Video. Video, Pak. Video. Oke, video itu apa sih? Rekaman. Visual. Si Bapak nanyanya begitu-gitu jadinya. Video apa? Visual. Ya pasti visual, ada gambar. Rekaman. Audio visual. Audio. Audio visual. Berarti gabungan antara Gambar dan suara. Gambar dan Gambar suara. dan suara. Gambar dan suara. Nah, berarti adalah yang keempat adalah ini gabungan suara dan gambar ya teman-teman ya. Nah, ada maksa sedikit lagi nih. Nah, informasi digital teman-teman ini adalah dia bisa mengirimkan dapat berupa gambar,
ya, suara atau audio, teks, lalu suara dan gambar, gabungan antara gambar dan suara, ya, atau yang dikenal dengan video, ya. Kalian dengan gampang sekarang mengirimkan yang 4 tadi ya, model itu dengan cepat lewat apa? Lewat WA juga bisa cepat ya. Kecuali kalau misalnya videonya besar, mungkin harus pakai G Drive, Google Drive. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Kita akan tahu telekomunikasi digital versus analog, teman-teman. Ya. Karena telekomunikasi itu ada yang analog, ada yang digital. So, kita berkenalan lagi nih lah. Gambar ini gambar apa teman-teman? Yang atas, kiri atas. Ada yang tahu? Mesin ketik. Apa? Mesin ketik Pak bukan? Mesin ketik? No. Dan bukan mesin penggiling kopi juga ya. Nah, inilah anak-anak zaman generasi Z ya. Telegram, Udah Pak. hampir lupa dengan teknologi masa lalu. Apa kira-kira itu? Telegram bukan Pak? Telegram hampir sama ya. Tapi Telegram dia bukan seperti itu. Fax, Pak. Fax. Ya, fax. Facsimile itu sama seperti siapa? Siapa yang bisa jawab? Fax itu seperti apa mesinnya? Modelnya? Kalian sudah bekerja semua, biasanya menggunakan fax nggak? Mirip Oh, ya. emailnya ya kalau fax, Pak. Fax kan facsimile ya. Facsimile itu sebenarnya seperti ini teman-teman. Dia bentuknya sama seperti telepon. Makanya telepon. Ya, seperti telepon, tapi dia mempunyai fungsi sama seperti mesin fotokopi, teman-teman. Gitu ya. Contoh gini. Jadi kalian bisa searching. Saya punya kertas ini ya. Ini ya. Nah, ini. Kertas ini akan saya kirimkan ke Robi mungkin yang ada di Jakarta. Ya. Saya tanya, Rob, nomor faxnya berapa? Biasanya nomor telepon, teman-teman ya. Oke, Robi bilang 021 bla 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 bla. Oke. Lalu saya punya mesin fax, Robi mesin fax. Maka saya masukkan kertas ini ke mesin fax, gitu ya. Lalu saya dial nomornya faxnya Robi. Maka pada saat dial dan diterima oleh Robi, maka si kertas ini sama seperti mesin cetak, teman-teman, dia masuk ke dalam gitu. Di saat yang bersamaan, Robi juga akan menerima salinan ini. Hasil cetak ini akan diterima sama Robi. Itu mesin fax kerjanya. Gitu ya. Tapi mesin fax sekarang udah nggak jarang lagi dipakai. Kenapa? Udah nggak musim lagi. Ya, kalau dulu juga biayanya mahal, teman-teman, fax ini. Sekarang udah zaman sekarang sudah foto jebret gitunya kirim. Kalau nggak di scan PDF, gitu ya, selesai. Nah, tapi itu bukan teman-teman yang ini gambar ini. Ya. Ini ada yang katakan juga mesin Morse. Nah, dengan Morse, ya. Morse itu ada beberapa macam, teman-teman. Ya. Nah, tapi ini adalah Morse yang berbentuk alat. Ini Morse. Morse itu untuk mengirimkan isyarat. Kira-kira ini termasuk analog atau digital, teman-teman? Walaupun kita nggak tahu ya bentuk, kita aja tidak tahu tadi itu alat apa. Tapi Morse itu adalah alat zaman dulu untuk mengirimkan berita atau informasi dalam bentuk sandi atau sinyal. Gitu. Tetapi dia masih namanya alat perangkat analog. Gitu ya, analog. Lalu ada gambar yang kiri nih, teman-teman. Gambar telepon ini dan gambar telepon ini. Ya, zamannya Titanic ya. Kira-kira yang kiri ya, yang kita hadapi sama-sama itu, yang punya tombol, itu telepon berjenis analog atau digital? Ayo. Analog. Digital Pak. Ada dua versi, bagus. Saya dengar ada analog, ada digital. Digital, Pak. Yang kiri ya? Digital? Iya, Pak. Yang putih, Pak. Yakin? Yakin? Digital, Pak. Yakin ya? Digital Pak. Oke, digital. Kenapa digital? Ada layarnya Pak. Nah, udah ada layarnya, Kalau Pak. nggak ada layar? Analog, Pak. Analog. Ngarang kamu ah.
Digital itu Jadi- apa sih? Arti kata digital itu apa sih? Ya, wah keren-keren ini anak-anak generasi Z. Digital itu apa artinya? Digital itu angka teman-teman. Ya, sebenarnya ini tanpa display, tanpa LCD-nya juga itu dikatakan digital. Kenapa? Karena dia dial number-nya berbentuk angka-angka teman-teman. Berbeda di sebelah kanan, ya zaman Romawi atau zaman apa ya, zaman baheula gitu ya. Ini bukan ditekan teman-teman angkanya, tapi ada lingkaran-lingkaran ya kalau pernah lihat ya, yang diputar gini, gitu ya. Dia tidak ditekan angkanya, tapi ada lubang-lubang yang menandakan angka berapa, di sampingnya kita putar angka 9, lepas lagi, gitu lagi ya. Nah itu adalah telepon analog, gitu ya. Nah, ya berkembang terus ya teman-teman ya. Makanya sistem informasi dan teknik informatika adalah sesuatu yang dinamis teman-teman. 1 bulan sekarang lagi jaya-jayanya, mungkin bulan depan sudah tertinggal gitu ya karena teknologi ya. Oke, ini yang sebelah kiri adalah digital, ini analog. Ini adalah jelas ya teman-teman ya. Ini informasi digital. Sudah jelas nih menggunakan komputer. Oke. Nah ini teman-teman. Tadi yang saya katakan tadi, pada saat kita berbicara sama orang, maka akan terjadi seperti ini teman-teman. Lambang kurva seperti ini. Terlihat ya? Yang di bawah teman-teman. Analog. Terlihat? Terlihat, Pak. Saya Lihat, menggerak-gerakkan mouse juga terlihat ya? Terlihat, Pak. Nah, ini. Pada saat kita berbicara teman-teman, kita berbicara dengan suara, dan itu akan diterima oleh telepon, medianya telepon, ya baik analog atau digital, tapi kita berbicara digital saja, maka akan membentuk seperti ini teman-teman. Bentuknya, transmisinya ya. Sebenarnya dari bentuk kurva gitu, itu menandakan dia adalah analog. Tapi pada saat dia dimasuk ke media transmisi, bukan seperti itu lagi, dia kotak-kotak. Kenapa harus kotak teman-teman? Dia akan di-recording, ya akan dirubah dari analog ke digital. Kenapa jadi kotak? Nah, sarwakene atau Pak, meureun Pak kotak sama atau tidak, teman-teman? Yang gambar kurva itu menyatakan dia adalah analog. Tetapi pada saat dia masuk media transmisi telepon, maka kotak, ya, yang kotak yang ke atas ini teman-teman, yang ini ya, yang kotak ke atas, ini menandakan dia adalah sudah dirubah menjadi transmisi bit dengan angka 1. Gitu ya. Kalau dia lengkungannya ke bawah gitu, maka dia sudah dirubah menjadi 0. Gitu ya. Jadi sama saja seperti ini. Ini mah contoh aja teman-teman ya, tapi tidak seperti gini langsung. Ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu. Tapi pada kenyataannya 0, 1, 0, 1 terus nggak? Ya enggak. Mungkin saja 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 gitu. Ya. Nah, berarti kita tahunya bahwa yang puncaknya di atas itu adalah 1. Makanya pada saat kita berbicara di telepon teman-teman, maka yang melintasi dalam kabel media transmisi koaksial itu, kabel koaksial, nanti kita belajar lagi itu, gelombangnya jadi kotak-kotak itu teman-teman. Misalnya Renaldi nih, jago dia ya, jago ngehack ya, jago sadap-menyadap. Dia nyadap telepon teman-teman. Ya, nyadap telepon nih. Saya ngobrol misalnya sama siapa ya, Renaldi. Maaf ya, saya hanya terlihat yang ini ya, karena saya milih nama-nama yang lain bukan tidak mau disebut. Saya ngomong sama Renaldi gitu. Nah, ini Renaldi ada 2 ya? Atau sama? Iya, Pak, ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Jadi mana Renaldi Kasep sama Renaldi Ganteng nih teh? Itu mana sih? Panggilannya apa? Yang Renaldi ID. Mata saya nih. Aldi ya? Kalau Renaldi Ihsan mah Ray, Pak. Ray yang Ada mana? Jadi Ray-nya ada Ray yang pakai headphone bukan? Yang pakai kalau Ray handphone saya itu pakai baju Aldi, merah.
Aldi yang pakai headphone. Ya. Kenal itu Ray. Oke, Ya. ya. Misalnya saya lagi ngobrol nih di telepon sama Ray ya. Sama Aldi ya, yang di bawah ya, yang nggak pakai headset. Kalau yang pakai headset saya, Pak. Ray Pak itu Pak. Ray yang pakai Yang- headset. Oke, saya lagi ngobrol sama Aldi di telepon nih. Ternyata Ray jago sadap nih. Dia menjadap percakapan kita, gitu ya. Aldi ya. Nah, yang ditangkap oleh Ray itu bukan suara, teman-teman. Ya, bukan suara. Karena nggak mungkin suara ditangkap ya, teman-teman ya. Yang ditangkap adalah gelombang transmisinya. Yang 0101 itu. Paham ya? Tadi kan kita bicara adalah gelombangnya gitu dulu ya, seperti kurva ya. Lalu dia masuk ke media transmisi kabel gitu ya. Maka kan dirubah tuh. Ya. Kalau kalian pernah dengar kata enskripsi deskripsi, seperti itu teman-teman ya. Jadi kotak-kotak gitu. Yang ditangkap sama Ray adalah kotak-kotak itu teman-teman. Jadi tidak semudah itu juga. Maka Ray juga harus bisa merubah 0101 itu menjadi dibalikan lagi ke suara. Paham ya? Kita bicara ngomong gini, voice, maksudnya gelombang gitu. Masuk ke media transmisi, kabel dia bentuknya jadi kotak-kotak 0101. Orang yang penyadap, menyadap itu apa yang diterima? Ya 0101 itu. Dan dia harus bisa merubah itu. Dia ngomong apa sih gitu. Gitu ya. Itu gambaran besarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, boleh dikatakan dalam komunikasi data, data ditransfer dari suatu media ke media yang lainnya melalui media transmisi. Saya katakan lagi, komunikasi data itu harus ada media transmisinya. Data yang diteruskan haruslah dalam bentuk yang dapat diterima media transmisi, yaitu energi elektromagnetis dalam bentuk sinyal. Sinyalnya sinyal apa teman-teman? Ya sinyal digital dong. Ya, dia nggak bisa nerima yang bawah ini teman-teman. Dia harus diterima dengan bentuk ini. Seperti ini jadinya, gitu ya. Ini kalau saya perbesar, ya. Terlihat pembesarannya teman-teman? Terlihat Pak. Oke ya. Lihat, Pak. Contohnya ini ada source-nya datanya. Ya, input information. Masuknya teks. Dia harus melewati yang namanya transmitter dulu. Transmitter itu apa? Media transmisinya, teman-teman. Ya. Nah, pada saat dia masuk ke media transmisi itu nanti harus berupa digital bit. Ya. Lalu dirubah lagi transmisi ini. Masuk ke sebuah transmission system, jadi analog lagi sistem sini. Dari sini keluar analog sistem lagi, akhirnya pada saat destinasinya atau tujuannya atau nanti receiver-nya adalah dia kembali ke dalam bentuk digital bit stream ini. Jadi ini prosesnya, kita tidak harus paham itu dulu teman-teman, tapi pada prinsipnya kita harus paham adalah, kita nggak harus berpusing-pusing kok bisa seperti ini, tapi yang harus kita pikirkan adalah, pada saat data itu dikirim, dia ada proses, ya kesimpulannya ada proses bagaimana merubah media transmisi, sinyal transmisi dari analog ke digital atau ke sebaliknya teman-teman. Tetapi harus diingat bahwa sinyal yang harus diterima atau yang dapat diterima oleh media transmisi digital adalah sinyal di digital. Ya, gitu. Ya teman-teman. Sekarang kita lihat di sini. Apa sih bedanya data digital versus dengan analog? Ya. Ini ada 4 variabel. Yang pertama dia sifatnya. Ya, kalau sifat analog itu continue. Ya, continue. Continue itu apa? Kalau analog dia terus-menerus. Makanya kurvanya seperti ini, teman-teman. Tanpa putus, gitu ya. Nah, kalau dia digital, maka sifatnya discrete. Makanya kalian ada mata kuliah matematika diskrit. Betul ya? Matematika diskrit. Diskrit itu apa? Dia terputus. Digital itu sifatnya terputus. Makanya seperti kotak-kotak itu ada putusnya teman-teman ya. Ada putusnya. Tapi kalau dia bentuk kurva, dia tidak ada putus, nyambung terus. Itu bedanya.
Nah, ini berhubungan dengan matematika diskrit. Lalu ada lalu lintas komunikasinya. Di analog itu rendah, teman-teman. Ya, lintas komunikasinya rendah. Tetapi digital sangat tinggi. Makanya bisa ada pengukurannya dengan mungkin kalau kalian kenal yang namanya bandwidth ya teman-teman ya. Itu kan bandwidth itu kan adalah bagaimana mengukur lalu lintas atau lebar satuan data yang melewatinya kan ya. Bandwidth itu ya. Semakin besar maka lalu lintasnya akan semakin besar juga. Lalu dari tingkat kemungkinan errornya, kalau analog itu besar teman-teman errornya. Ya, digital itu kecil. Karena pasti ada hitung-hitungannya. Lalu noise. Analog lebih rentan, kalau digital tahan. Kalau kita berbicara, merekam suara, biasanya kadang-kadang kadang-kadang noise ya teman-teman ya. Noise suara ya. Tapi kalau kita menggunakan audio komputer, maka itu biasanya tanpa noise. Karena apa? Bisa dirubah, dijernihkan, pakai equalizer, dan seterusnya. Noise-nya dihilangkan bisa. Makanya tidak ada noise di situ. Itu ya. Kapasitas informasi di sini sedikit. Ya, digital banyak. Ya, itu ya. Kapasitas informasinya. Lalu modifikasi informasinya sukar di sini di analog. Tapi digital mudah. Karena saya katakan itu adalah sudah berupa digital yang dilambangkan dengan bit. Semua bisa dirubah-rubah seperti itu. Makanya kalau informasi-informasi yang diambil oleh seorang hacker gitu, gampang dia. Ya kan? Tinggal merubah saja dari 0101 itu dengan keinginan dia. Modifikasi informasinya sukar untuk analog, untuk digital mudah. Lalu konsepnya teman-teman. Kalau konsep analog, dia bentuknya frekuensi. Itu ya frekuensi, sedangkan digital adalah konsepnya biner atau bit, binary digit. Penggunaan bandwidth-nya boros, di sini hemat. Ini teman-teman ya, digital sama analog. Yang perbedaan yang sangat mendasar antara data digital dan analog. Kita lihat gambar ini teman-teman. Ini sama seperti tadi ya. Jadi gambaran elemen komunikasi data. Ada apa aja teman-teman gitu ya. Sebenarnya gambaran elemennya, elemen komunikasi itu apa? Ini teman-teman ya. Ini ya. Ini. Ada receiver, ada destination-nya, ada transmitter-nya. Ini elemennya. Ini kalau yang sederhana ya seperti gini aja. Digambarkan sederhana seperti gini teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu teman-teman. Tadi dikatakan ada source di sini, sumbernya. Ya. Yang dua, source dan transmitter ini adalah source systemnya, sistem sumbernya. Ini adalah destination-nya. Tujuannya ya. Oke. Kita lihat sekarang source yang pada source system. Source atau sumber, alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya telepon dan PC, personal komputer. Ya. Sumber ini sekali lagi membangkitkan data. Membangkitkan data itu bisa mengirimkan, bisa menerima ya teman-teman ya. Harus ada source-nya, sumbernya. Saya katakan tadi di awal kan ya, komunikasi itu kan harus ada medianya ya teman-teman ya. Makanya tadi ada dikatakan source-nya. Source-nya apa? Perangkat, bisa telepon, PC, atau yang lainnya, perangkat komunikasi. Lalu dikatakan di sini ada transmitternya. Transmitter itu apa katanya? Pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Ya. Suara aslinya kan tadi gitu ya. Tidak terputus ya. Nah, itu tidak dikirimkan seperti itu, tapi dirubah menjadi konsep digital. Kotak-kotak gitu. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui beberapa sistem transmisi. Ya, sebagai contoh sebuah modem, teman-teman. Ini saya buat
Titik. Transmitter itu contohnya gampang, modem. Tahu modem teman-teman? Yakin Tahu, gini? Pak. Tahu, Pak. Sabarahan modem deh. Modem itu ada fungsinya itu apa teman-teman? Ya. Wah, nggak usah tanya fungsinya dulu deh. Modem teh singkatan naon? Modulator demulator bukan Pak? Apa? Apa Aldi? Modulator demulator. Oke, singkatannya betul ya. Ada yang bilang modulator, demodulator. Ya. Ada yang bilang lagi di beberapa pengertian, definisi ada yang mengatakan modulation, demodulation. Betul ya, modulator, demodulator. Itu singkatannya betul. Oke, sekarang fungsinya. Ngeng. Kalian pasti hafal pisan sama modem ya, karena kan sahabat karib ya. Kalau kalian nggak ada modem kan bingungnya, koneksi internetnya pakai apa kan gitu ya. Fungsinya apa kalau modem itu? Modulator, demodulator, modulation, demodulation. Mengirim apa? data. Ngirim Internet, data. Pak. Ngirim data internet ya. Ada lagi yang lain nggak? Mengirim data dan Menangkap jaringan internet. menangkap jaringan internet, kabur jaringan internetnya. Anissa. So, Anissa mau jawab. Anissa, you can hear me? Oh, sudah menghilang nih. Atau merubah juga bisa sih. Mengubah sinyal komputer Pak. Oke, ada yang merubah sinyal, ada yang menangkap sinyal, macam-macam. Transmisi Mengubah sinyal. sinyal digital. Si Ida mau jawab tuh, coba kita dengarkan. Nah, ya Ida itu biasanya bisa itu. Ida. Tuh teman-temanmu semua mendukungmu, ayo tetap semangat. Ida. Bapak tapi takut salah, maaf ya Pak. Setahu Ida mah kalau modem teh Ya kan dimaafin kalau salah. perantara sinyal internet untuk kepada komputer. Gitu Pak. Ulang lagi, Cing. Perantara. Bentar Pak, lupa. Perantara jaringan internet ke PC ya PC Pak. Kok jadi menghilang belakangnya suaranya? Teman-temanmu mendukungmu, apalagi yang laki-laki tuh. Bapak, tapi takut salah. Iya, jangan salah tuh. Oh. Kalau kata Ida mah bener Pak, yang ini modem itu adalah perantara jaringan internet ke dari modem ke PC, PC teh komputer. Oh, gitu ya. Iya Pak. Maaf. Itu bisa dikatakan pengertiannya, fungsinya ada, fungsi. Mel, kamu jangan ketawa-ketawa, bantuin Mel. Untuk mengubah sinyal internet bukan Pak. Nah, lebih senang sama internet kalian mah ya. Karena internet adalah jiwa ragaku ya. Mati gaya kalau nggak ada internet banyak. Mengubah sinyal digital bukan Pak? Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog Pak. Eta ya. Modem itu adalah singkatan dari modulator dan demodulator. Betul. Apa sih itu modem? Iya, alat pengubah sinyal. Fungsinya apa? Mengubah sinyal analog ke digital. Akhirnya ya. Mengubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya, teman-teman. Ya. Kenapa kita harus butuh modem? Sekali lagi, teman-teman. Sinyal telekomunikasi, telepon itu adalah sinyal analog, teman-teman. Ya, suara itu adalah analog. Dia harus ditransmisi atau harus dirubah ke digital. Makanya kita harus membutuhkan modem, teman-teman. Supaya apa? Telekomunikasi handphone itu, ya, itu telekomunikasinya dirubah dulu dari analog ke digital atau sebaliknya. Makanya kita butuh modem. Kalau nggak ada modem ya nggak bisa. Kenapa? Tidak ada media untuk merubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Itu teman-teman ya. Jadi betul, modulator, demodulator, itunya. Lalu fungsinya adalah untuk merubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Oke, ya di sini tadi
Tugasnya adalah merubah sinyal analog ke digital. Atau sebaliknya. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi. Sedikit lagi kok teman-teman lah. Nah. Oke, nih. Yang ketiga tadi dikatakan di sini ada transmission teman-teman ya, kata ketiga ini. Nah, apa yang dengan transmission itu? Transmission system itulah sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi tujuan. Kata sederhananya gini teman-teman. Ya. Ini katanya adalah bisa berupa jalur tunggal atau berupa jalur kompleks. Kompleks itu mungkin lalu lintasnya padat teman-teman ya. Lalu yang tunggal itu ya sudah satu jaringan saja bertelepon satu tujuan ya sudah. Nah itu transmissionnya itu. Jadi dia dikatakan transmission itu adalah sekali lagi berupa jalur transmisi tunggal atau kompleks yang menghubungkan dari recipient dengan destination-nya ya. Source-nya dengan destination. Lalu yang keempat, dikatakan sini ada receiver, penerima. Penerima itu apa? Receiver adalah menerima sinyal dari sistem transmisi. Transmisi yang mana? Yang ini tadi ya. Oke. Menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh adalah sebuah modem. Ya. Modem juga sama, dia menangkap dulu sinyal analog itu menjadi digital, ditangkap dulu. Itu ya ditangkap dulu. Supaya apa? Supaya jangan kabur gitu ya. Nah, itu ya penerima. Nah, lalu yang kelima adalah destination atau tujuan, menangkap data yang dihasilkan oleh penerima. Jadi siklusnya adalah seperti ini, prosesnya harus seperti ini teman-teman komunikasi data. Ada source, ya, ada transmitter, ini, lalu ini. Ini sederhananya teman-teman ya, tapi semua komponen ini harus ada di dalam setiap namanya komunikasi data. Nah, seperti ini juga kan sama ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya tadi, source-nya komputer, lalu ada transmitternya apa? Modem juga, gitu kan. Modem ini merubah sinyal. Nah, ini ada public telepon, misalnya nih transmisinya nih. Apakah provider, ataukah, udah pasti provider telepon ya teman-teman ya di sini ya. Atau bisa juga dengan jaringan yang lain. Lalu masuk lagi ke modem, dan akhirnya ke server. Apakah sampai di server sini sudah? Tidak juga. Bisa disebarkan ke workstation yang lain. Itu teman-teman. Sampai situ ada pertanyaan? Karena kayaknya ini pertemuan kita pengantarnya hanya sampai di sini teman-teman. Ya. Supaya jangan kita terlalu liar juga, ini hanya pengantar saja dulu untuk membuka wawasan kita. Sebelum kita kenal dengan jaringan komputer, kita harus tahu dulu komunikasinya. Nah, pada saat kita tahu komunikasi data terjadi seperti itu, maka kita harus tahu nanti modelnya seperti apa sih komunikasi data itu terjadi. Gitu ya. Apa yang terjadi transmisi? Bagaimana supaya bisa komunikasi data itu nyambung antara pengirim sama penerima, butuh apa aja nih gitu. Ya. Seperti itu aja teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini recordingnya mau saya stop dulu.